terbesar dari Allah yang berikan kepada kami sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Jalan keselamatan. Kami boleh mewarisi hidup yang kekal. Semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah terbesar yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib menebus dosa kami semua. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin kami sehingga kami tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Tetap dapat mengasihi dan dikasihi Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Anugerah-Mu yang terbesar bagi kami sekalian. Dan kami mengucap syukur atasnya. Terimalah kiranya puji sembah syukur kami. Yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami perlu firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga kami semua yang mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja. Dan kami boleh menjadi berkat bagi kami, mendewasakan kami, membuat kami lebih mengerti, lebih mengenal dan dikenal Tuhan, lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus yang akan memberi penerangan kepada setiap kami. Hingga firman-Mu boleh jadi berkat pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu subtemanya ya, temanya adalah kasih dalam tindakan ya. Dan subtema yang saya ambil adalah saya sampaikan adalah benci yang membawa maut, kasih yang membawa hidup. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Katakan di sini firman Tuhan mengatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kok aneh ya, membenci kok disamakan dengan pembunuh. Ternyata ini sudah ada contohnya, saudara-saudara, pada waktu dunia masih sepi ya, masih ada 4 orang, yaitu di dalam kitab Kejadian. Dikatakan bahwa pada waktu itu si Kain dan Habil sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan ya, Kain memberikan hasil ladangnya karena dia adalah memang petani, dan Habil karena dia peternak dia memberikan domba yang disembelih ya. Darahnya tercurah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini yang diterima persembahan Habil. Persembahan Kain, persembahan Kain itu tidak diterima ya. Habil diterima, Kain tidak diterima. Jadi Kain merasa iri, dia merasa marah, dan kemudian dari timbul keirian, marahnya ini menjadi benci. Kebaktian dari HP. Dan kebencian itu saudara-saudara membuahkan ya akhirnya adiknya dibunuh. Ya, dikatakan Kain membawa Habil ke padang. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ya, Habil mau ikut aja, dia pikir disuruh diajak sama kakaknya, dia nggak berpikir negatif ya, nggak berpikir jahat. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh. Ini gara-gara benci, saudara-saudara, menimbulkan membawa maut. Ya. Kain benci kepada Habil karena iri, karena panas hati, dan akhirnya dia membunuh Habil. Saudaraku sekalian, ada satu contoh lagi bahwa cinta bisa berubah menjadi benci. Ya, ini satu contoh yang luar biasa. Jadi ini di dalam keluarga Raja Daud, saudara-saudara. Nah, ini juga perlu kita pahami juga, saudara, bahwa Raja Daud itu pada waktu itu dia berzina dengan Batseba ya. Setelah kejadian itu maka kutuk zinahnya, kutuk daripada perzinahan itu menurun kepada Raja Daud dan anak-anaknya ya, keturunannya. Nah, itu saya sampaikan oleh Nabi Nathan. Nah, terjadi setelah itu saudaraku sekalian, Raja Daud kan punya ada beberapa istri ya.
Dan ini istrinya ada yang anaknya namanya Amnon. Kemudian dia ternyata jatuh cinta kepada adik tirinya. Adik tirinya itu namanya Tamar. Itu dari satu bapak yang sama-sama anaknya Raja Daud, tapi beda istri ya, beda-beda ibu. Nah, si Amnon ini sangat cinta kepada Tamar karena memang cantik sekali ya si Tamar itu. Dan dia kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan si Tamar ini? Dia pakai akal bulus. Nanti saudara bisa lihat ceritanya lengkapnya di 2 Samuel ya. Dia pakai akal bulus sehingga akhirnya si Tamar itu bisa ada datang ke rumahnya pada waktu dia berpura-pura sakit. Dan apa yang terjadi saudara sekalian, ini makanya berbahayanya ya kutuk perzinahan yang dilakukan oleh Raja Daud pada Batseba sehingga mengakibatkan anak-anaknya juga menjadi akibatnya kepada anak-anaknya juga ya, dampaknya. Si Amnon ini kemudian setelah si Tamar datang kepada dia, langsung saudaraku sekalian diperkosa sama kakaknya sendiri ya, kakak tirinya diperkosa. Alkitab itu tidak menutup-nutupi saudara-saudara, si Tamar diperkosa. Setelah diperkosa, apa yang terjadi di sini saudara? Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, ingatlah, sudah diperkosa, malah diusir saudara-saudara. Sampai di situ si Tamar mengatakan, kamu itu apa yang kamu lakukan mengusir dia itu lebih jahat daripada memperkosa ya, karena dia merasa dihina, terlalu dihina olehnya sendiri. Saudaraku sekalian, dari cinta bisa berubah jadi benci. Nah, itu sangat memprihatinkan sekali, sangat luar biasa. Ternyata cinta yang begitu besar ternyata bisa berubah dalam sekejap menjadi benci, bahkan dikatakan lebih besar bencinya daripada cintanya. Jadi saudaraku sekalian, kita harus berhati-hati ya. Karena cinta kalau tidak kita salurkan dengan benar, maka itu bisa menjadi berubah menjadi benci. Dan benci akan bisa mengakibatkan menjadi pembunuh manusia. Ya. Mengapa benci jadi pembunuh manusia? Karena benci di dalam Imamat 19 ayat 17 dikatakan bahwa benci itu bagian daripada merupakan dosa. Dan benci itu bisa berubah menjadi dendam. Dan dendam itu juga dosa juga. Sudah lebih lagi ya, lebih. Karena dendam itu tingkatnya lebih daripada benci, tingkatnya lebih tinggi lagi, dosa. Seperti Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi warah, kamu jangan berbuat dosa. Jangan sampai tenggelam matahari sebelum marahmu habis. Ya, jadi kita harus nggak boleh simpen sampai matahari terbenam. Artinya nggak boleh dendam, saudara-saudara. Dan kalau kita sudah dendam, maka kita sulit untuk mengampuni. Biasanya itu sangat, bahkan kalau kita udah dendam kan seringkali ada perkataan 7 turunan saya nggak mau kenal, 7 turunan saya nggak akan memaafkan ya, karena memang itu sudah meningkat menjadi dendam dari benci. Dan kalau sudah menjadi dendam maka dia tidak, biasanya sulit sekali untuk mengampuni. Padahal Tuhan Yesus dalam khotbah di Bukit Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Tapi sebaliknya kalau kamu mengampuni, maka mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu juga akan mengampuni kamu juga. Ya saudara sekalian, jadi ini sangat berbahaya. Benci itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus buang, jangan sampai kita pelihara itu benci di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Karena benci itu kan adanya dalam pikiran, dalam hati ya, dan juga seringkali meluap melalui mulut kita. Jadi kita harus buang benci itu supaya tidak membuat kita binasa. Saudaraku sekalian, ada satu ilustrasi ya, seorang pemuda yang begitu benci kepada lalat. Jadi pemuda ini satu kali dia sedang makan di warung begitu, kemudian rupanya ada lalat yang ada di makanannya yang mengotori makanannya. Hingga kemudian setelah beberapa jam kemudian tiba-tiba dia kena diare, muntaber ya, sangat.
sangat benci kepada lalat. Nah, kebenciannya kepada lalat ini sangat luar biasa karena dia nyaris meninggal karena gara-gara muntaber tersebut untuk terselamatkan. Tapi setelah itu dia sangat benci kepada lalat. Sehingga kalau di rumahnya ada lalat, saudara, lalat yang besar, lalat hijau, waduh, dia langsung pokoknya berusaha untuk mendapatkannya. Nggak puas rasanya kalau belum mendapatkan lalat itu. Kejar, kemana juga dia kejar sampai lalat itu bisa ditangkap atau bisa dikena, kemudian dibunuh ya, diinjak, dibinasakan. Itu saking bencinya kepada lalat, saudara. Beberapa waktu kemudian dia mengalami kecelakaan. Dia ketubruk mobil, kemudian dia meninggal, saudara. Dia meninggal, dibawalah dia ke ruang jenazah. Dalam ruang jenazah, saudaraku sekalian, tiba-tiba karena kepalanya itu kena waktu ketubruk mobil sampai sempat pecah ya, maksudnya sampai luka parah di bagian kepala, darah mulai dari situ. Rupanya darah itu mengundang lalat yang ada di kamar jenazah. Pada lalat besar masuk ke dalam kamar jenazah itu, kemudian nempel di kepalanya si pemuda ini. Pemuda ini sangat benci kepada lalat, saudara sekalian. Ini ilustrasi, saudara-saudara ya. Pada waktu dia lalatnya nempel di kepalanya, dia bangun dari tidurnya, dari kamar jenazah itu dia bangun, kemudian jadi bangkit lagi ya, saudara, hidup lagi. Kemudian dia ambil itu selimutnya atau penutup wajahnya tadi, penutup tubuhnya, pakai untuk mengejar lalat. Lalat itu dikejar di dalam ruang jenazah itu, terus dikejar. Penasaran terus pokoknya, kalau belum dapat dia masih penasaran seperti pada waktu dia masih hidup. Akhir cerita dia kemudian lalat itu kena, jatuh ke tanah, langsung diinjak, rasanya udah puas benar ya, karena lalatnya sudah mati. Dan setelah itu dia kemudian ke tempat tadi lagi, berbaring lagi, kemudian selimutnya ditutup lagi, saudaraku sekalian. Ya, ini ilustrasi ya, saudara. Ini untuk menggambarkan bahwa kalau orang benci itu luar biasa. Mati pun bisa bangkit karena benci. Ya, ini ilustrasi, saudara. Maksudnya ilustrasi itu supaya menggambarkan bahwa betapa orang kalau sudah benci itu sangat ya luar biasa ya. Jadi benci itu kita harus buang. Jangan kita pelihara benci, saudara. Kita singkirkan benci itu dengan apa, saudaraku? Dengan lawannya, yaitu kasih ya. Kasih Kristus. Benci membawa kepada maut, tapi kasih membawa kepada hidup. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga kita sekalian, kita bersyukur tadi kita sudah nyanyikan ya, anugerah terbesar dari Tuhan, sehingga kita boleh percaya kepada Kristus, dari tebus oleh darah Kristus, dan kita selamat, kita boleh kelak mewarisi hidup yang kekal. Tuhan mengasihi kepada kita ya. Kalau Yohanes 3 ayat 16 kita tambah angka 1 di depannya, jadi 1 Yohanes 3 ayat 16, ini merupakan surat Yohanes yang pertama, pasal yang ketiga ayat 16. Ini adalah keinginan Tuhan, bahkan boleh dibilang tuntutan Tuhan bagi kita sekalian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita perlu wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, jadi Tuhan sudah menyerahkan nyawanya sehingga kita tidak binasa, kita tidak mengalami maut ya, karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita pun juga wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Nyawa ini adalah juga gambaran daripada maut tadi kan, kalau kita benci maka kita akan mengalami maut. Jadi kita wajib menyerahkan, tadinya kita harusnya mengalami maut, tapi kita bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi artinya dengan kita mendapatkan kasih Kristus, maka kita harus membagi kasih kita ya. Kalau tadi kita harus membuang benci dan kita mengganti dengan kasih Kristus yang kita sudah dapatkan dari Kristus Yesus dengan penebusannya di kayu salib, dan kasih itu harus kita berikan juga kepada sesama kita. Kasih itu kita harus salurkan kepada orang lain. Kita tidak boleh menahan kasih Kristus itu di dalam diri kita.
Yang penting pokoknya saya selamat, yang lain bodo amat. Ya. Yang lain bodo amat. Apakah orang tua, apakah saudara, apakah anak mantu, cucu, apakah kakak, adik, famili, sahabat, teman, apalagi musuh, bodo amat. Ya. Itu berarti kita tidak menyalurkan kasih kita. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Padahal kita nggak boleh menahan saudara kasih itu. Yaitu di dalam 1 Yohanes 3:17 ya. Kasih yang membawa hidup ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya kalau kita tidak menyalurkan kasih itu saudara, kita tidak memandang kepada orang yang menderita kekurangan, tidak menolong, kita menutup pintu hati kita masa bodoh ya, dan juga kita masa bodoh terhadap keselamatan orang lain. Kita juga tidak mendoakan, apalagi mengajak mereka atau membawa mereka kepada Tuhan, mendoakan pun tidak, saudaraku sekalian. Maka kasih itu berarti kita cuma simpan di dalam kita dan kita tidak salurkan, dan itu tidak akan bisa bertahan di dalam hati kita, saudaraku sekalian. Karena di sini dikatakan bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya, dalam diri kita, kalau tidak disalurkan, kalau kita tidak membagi kasih kita pada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada dunia di mana kita berada ya, dunia di sekeliling kita, saudaraku sekalian. Jadi kita harus menyalurkan kasih itu. Kita tidak boleh menahan, sebab itu kasih itu akan keluar dari kita kalau kita tetap tidak mau menyalurkannya. Kalau kita hanya memberikan untuk semuanya pokoknya hanya untuk kita sendiri, ya, tidak berbagi kepada orang lain. Dan 1 Yohanes 3:18 di situ dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, kita memberi ya, kita bukan cuma ngomong saja kita mengasihi, tapi kita harus melakukan dengan perbuatan kita. Kita harus mengaplikasikan dengan langkah-langkah kita, dengan tindakan-tindakan kita, saudaraku sekalian. Jadi bukan hanya cuma ngomong, tetapi juga dilakukan. Karena apa, saudaraku sekalian? Karena kita harus membagi kasih. Kita buang benci, buang ya, jauh-jauh benci kita buang, karena benci bisa menimbulkan dendam bisa menimbulkan tidak mengampuni. Tidak mengampuni berarti tidak diampuni, dan itu berarti kita mengalami maut, kita binasa. Jadi kita harus buang kasih, benci itu ya, dan diganti dengan kasih. Dan kasih itu yang kita terima harus kita bagi kepada sesama. Jadi jangan untuk diri kita sendiri, saudaraku sekalian. Kemudian saudaraku sekalian, ada satu contoh ya. Ini tetangga saya, saudara, namanya Johan ya. Dia adalah seorang ojol. Dia ojol kalau nggak salah Grab ya. Dia itu meninggal, saudara. Pada waktu dia lagi ngobrol-ngobrol, katanya tiba-tiba meninggal serangan atau angin duduk apa-apa, katanya padahal masih sekitar belum sampai 40-an kalau nggak salah. 35 ya, sekitar 35 katanya. Dan dia itu tetangga saya nih di sini, saudara. Dia seorang Kristen, dan ternyata dia di dalam hidupnya sebagai ojol, tapi dia orang yang suka membagi kasih ya, menolong, berbuat baik, perhatiannya luar biasa kepada sesamanya, sehingga pada waktu dia meninggal ada ratusan ojol yang mengiringi dia, luar biasa, sampai viral ya. Ada kawan mobil jenazah viral ya, karena diiringi oleh ratusan ojol. Padahal dia bukan artis, dia bukan pejabat, dia bukan pendeta, ya, bukan orang-orang top, orang-orang yang terkenal, bukan, cuma ojol, saudara. Tetapi karena kebaikannya, kasihnya dia salurkan, kasihnya tidak untuk diri sendiri, sebagai anak Tuhan, maka dia mendapatkan penghormatan luar biasa. Ratusan ojol mengiringi dia sampai ke tempat pemakaman. Ini contoh yang baik sekali bagi kita sekalian, saudara. Bagaimana supaya kita tetap di dalam kasih? Yohanes 15 ayat yang ke-10. Dan Yesus mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih.
Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudaraku sekalian, jadi supaya kita kasih itu, kita tinggal di dalam kasih, bukan kasih tinggal di dalam kita terus kita diemin, ya. Tapi sebaliknya kita justru tinggal di dalam kasih, yaitu kasih Kristus. Yaitu dengan cara menuruti perintah Tuhan. Bagaimana menuruti perintah Tuhan? Kita tidak menutup mata kepada sesama yang kekurangan, yang perlu bantuan, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, sahabat, teman kita, bahkan musuh kita pun harus kita kasih. Seperti Tuhan Yesus katakan, seperti supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa. Sebab Bapa juga mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ya. Di dalam Lukas dikatakan Bapa mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Apalagi orang yang tahu berterima kasih, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu dengan membagi kasih. Karena kita sudah menerima kasih Kristus dengan gratis, kita harus membagikan. Kita tidak boleh menahan kasih itu dengan diri kita sendiri, sebab kalau kita menahan, kasih itu tidak tahan, dia akan keluar, saudara-saudara sekalian, ya, karena kasih itu adalah selalu memberi. Kasih agape, kasih Allah selalu memberi. Jadi kita harus membagi kasih kita kepada sesama, seperti itu Pak Ojol tadi, ya, saudara menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara sekalian, kita harus tinggal di dalam kasih, yaitu dengan menuruti perintah, yaitu perintah-perintah Tuhan. Di samping tadi tentang membagi kasih dan juga banyak sekali perintah Tuhan. Sekali lagi kembali saya ingatkan, kalau kita mau mendengar belajar tentang perintah-perintah Tuhan itu cukup banyak. Dengarkan khotbah yang paling top, khotbah yang tidak ada tandingannya, yaitu khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dan juga Lukas pasal yang ke-6, ya, adalah khotbah Tuhan Yesus. Saya sering kali membacanya karena itu adalah khotbah yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita perlu akan mengadakan kasih dalam tindakan, ya. Kita akan mengadakan kasih dalam tindakan, yaitu dengan cara aksi sosial dari kita untuk kita. Karena sekaligus ini perubahan bulan di mana firman Tuhan disampaikan, kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya bicara, kita tidak hanya mengajar tentang kasih dalam tindakan, tetapi kita mempraktekkan, ya, minimal satu kali kita praktekkan. Dan juga ini sebagai satu aplikasi mengaktualisasikan saja, saudaraku sekalian. Selanjutnya tentu kita masing-masing akan mempraktekkan dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Aksi sosial ini kita akan adakan pada hari Sabtu ini, tapi dari kita untuk kita, jadi secara intern tertutup, ya, maksudnya tidak. Jangan sampai nanti malah kalau ada orang-orang dengar pada malah ada kerumunan. Nanti kita juga akan atur sedemikian rupa supaya nanti orang-orang yang kita sudah data, ya, kurang lebih ada 60 orang, saudara. Nanti kita akan undang mereka supaya tidak datang secara bergerombol, ya. Kita akan bagi, dan itu dari kita untuk kita, maksudnya saudara-saudara juga silahkan, ya, seperti saya sudah share di grup. Kalau sudah tergerak hatinya untuk membantu, silahkan. Dasarnya adalah bertolong-tolongan menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi sudah ada beberapa saudara yang sudah kirim transfer ke saya. Kenapa saya transfer ke saya? Supaya lebih terkoordinasi, ya, dengan baik, supaya nanti saudara, saya juga kebetulan kan saya masih di bagian diakonia, saya akan meminta bagian tim pemerhati diakonia untuk membantu saya dalam kita mengadakan sembako tersebut. Kita akan bagi pada hari Sabtu, dan dari dana yang kita terima, ya, dari kita untuk kita, saudara. Kalau dapat banyak, ya kita bagi banyak. Kalau dapat sedikit, ya kita bagi sedikit. Tapi saya tahu, saudaraku sekalian, jemaat kita adalah jemaat yang mempunyai talenta memberi, ya. Saya merasakan itu. Karena itu saya ingin menggali di sini, saudaraku, supaya saya mempergunakan talenta saudara, mengamalkan, membagikan kasih saudara melalui talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari kita untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Jadi saudaraku sekalian, benci yang membawa maut dan kasih yang membawa hidup, yaitu yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi, mari dalam nama Yesus kita buang segala benci kita, buang segala dendam kita, dan juga tidak mengampuni kita, buang supaya kita dapat. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita juga harus menyerahkan juga satu dengan yang lain. Mungkin tidak seperti itu, ya, secara prakteknya, kenyataannya. Tapi meskipun demikian, kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita. Membagi kasih,
Jangan menahan kasih itu ya. Kemudian marilah kita mengasihi Tuhan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Artinya kita praktek ya. Kiranya berkat firman Tuhan pada hari ini jadi berkat bagi kita sekalian semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh kasih dan karunia-Mu saja kami kembali boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana kami mengasihi sesama kami, bagaimana kasih akan membawa kami kepada hidup yang kekal, sebaliknya benci akan membawa kami kepada kematian kekal. Kami tidak mau Tuhan mengalami kematian kekal, kami mau hidup kekal. Itu tolong kami semua Tuhan, kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi boleh mengajar kepada kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, dan kami semuanya boleh semakin hari semakin mengasihi dan dikasihi Tuhan, semakin takut Tuhan, semakin mengenal dan dikenal Tuhan. Terima kasih seberapa banyak yang sudah bergabung dalam ibadah Zoom hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya menurut kebutuhan masing-masing. Kau tahu Tuhan persis masing-masing kami Tuhan. Kalau ada yang di antara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Allah kami maha baik, maha kasih, maha murah, akan menolong kami dalam segala hal. Mari Tuhan Yesus, kami bawa beberapa dari saudara kami dalam doa seperti Ibu Angkin ya Tuhan, kemudian Novi Sontai, demikian juga dengan dia Tuhan saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Apakah itu sakit karena COVID, apakah itu sakit karena hal-hal yang lain. Terima kasih juga yang sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan tolong juga untuk Ibu Erni yang katanya ada batu di dunia, pemulihan bagi Ibu Nyukwa dan lain-lain. Ibu England, mari Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin kami lupa mereka, tapi Tuhan tidak pernah lupa mereka. Karena Engkau adalah Allah maha baik, maha kasih, maha murah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan, supaya terus kalau vaksinasi, program vaksinasi semakin merata meluas, sehingga kami semakin bangsa Indonesia, rakyat Indonesia semakin sehat, imunitas meningkat ya Tuhan untuk melawan segala virus dan sebagainya, bahkan virus-virus corona apapun variannya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan segera boleh sirna dari bumi Indonesia ini, dari DKI, dari semua ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan bebas seperti pada waktu belum terjadi pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami Tuhan, dan Tuhan juga menolong ya Tuhan untuk ya Tuhan gereja kami, seluruh pengurus mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh jemaat aktivis, para pengurus ya Tuhan di dalam struktur, baik di pengurus umum, pengurus komisi dan sebagainya. Tuhan memberkati juga ibadah-ibadah komisi yang diadakan pada hari ini Tuhan, baik ibadah komisi teen, juga sekolah minggu, dan juga ya Tuhan youth kemarin. Tuhan memberkati dan kami mengucap syukur atasnya. Komisi pria, komisi wanita Tuhan memberkati, dan bila ada regenerasi di antara kami Tuhan, dari sekolah minggu ke remaja, pemuda, umum, pria, wanita ya Tuhan, semuanya untuk kelangsungan ya Tuhan, supaya GBI Raja Wali tetap eksis untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Tuhan, dan untuk berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Percaya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan, baik sudah memberi persembahan untuk aksi dari kita untuk kita, maupun memberi perpuluhan, persembahan syukur, persembahan tantangan, dan hal-hal yang lain sudah dilakukan. Tuhan memberkati, bahkan juga yang akan memberi. Firman-Mu akan digenapi, berilah maka kepadamu akan diberi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan doa berkat, saya serahkan kepada Bu Tina. Bu Tina, silahkan dengan pengumumannya. Ya, oke. Maaf, nih tadi di. Oke, hilang ya. Terima kasih Om Heno, Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, kita mau nyanyikan dulu satu lagu.
sekalian kita berfellowship ya. Lagunya lagu lama sesuai dengan tadi firman Tuhan itu, lagu praise. Masing-masing kita bersemangat, bertepuk tangan, bersukacita di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Tandakan pujian ini, kasihnya seperti sungai. Yuk kita tandakan pujian ini dengan sukacita. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Katakan kembali, kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin, amin. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hati. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terus mengalir, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hati. Mengalir di waktu panas, amin. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dengan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir di hati kita, sehingga hati kita juga menjadi aliran kasih Tuhan bagi sesama kita, seperti firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita bisa tahu info di GB Raja Wali sepekan ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah didoakan untuk persembahan kita. Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar screen ini, atau juga sudah ada di grup WA jemaat ya. Jadi boleh mentransfer langsung, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkannya dalam satu amplop. Nanti pada waktu kita beribadah bisa dibawa ke gereja untuk diberikan persembahan. Setiap Sabtu pukul 5.30 pagi kita ada doa fajar. Mari kita terus bersama-sama dengan penuh semangat, dengan kerinduan hati, karena saya percaya gereja yang berdoa adalah gereja yang hidup secara rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sediakan waktu supaya melalui doa bersama ini betul-betul kita membangun doa sepakat, doa sehati, sehingga perkara-perkara besar terjadi di tengah-tengah jemaat GB Raja Wali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada link Zoom yang selalu dibagi di Jumat malam ya. Untuk ibadah kompak di Kamis ketiga, jadi Kamis kemarin sudah diadakan, tetap bersemangat, tetap kompak seperti namanya ya. Untuk WBI di Jumat pertama dan ketiga, dan kemarin juga sudah diadakan hari Jumat. Nanti adakan info berikutnya. Saya menghimbau untuk para wanita, bukan hanya ibu-ibu ya, semua kaum wanita boleh bergabung dalam komunitas ini supaya kita boleh saling tahu kebutuhan kita, saling berfellowship, sehingga terus kita dibangun di dalam keberadaan firman Tuhan. Untuk youth,
Apabila nanti sudah mengadakan secara onsite, mereka ibadah di ruang komisi setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ya. Dan Sabtu kemarin maksudnya, mereka mengadakan via Zoom. Anak-anak muda, ayo ikut bergabung supaya di masa mudamu engkau juga dibekali, diteguhkan di dalam kebenaran dan di dalam komunitas bersama. Untuk teens, ada ibadah setiap hari Minggu pukul 10 pagi, dan pagi ini sebentar lagi anak-anak teens akan masuk di dalam Zoom. Ayo anak-anak teens, Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja atau keponakan boleh ikut suruh bergabung. Saya percaya linknya segera sudah di-share ya, sudah atau bahkan nanti juga akan diulang di-share. Dan kalau mereka ibadah onsite itu ada di ruang komisi juga tiap hari Minggu pukul 10. Untuk Abi masih via YouTube pagi ini, dan nanti kalau Zoom biasanya juga akan ada pemberitahuan, ada info ya. Mari kita arahkan atau dampingi juga anak-anak ya, mungkin cucu atau keponakan kita untuk ikut beribadah di dalam ibadah Abi, supaya dari kecil mereka sudah diperlengkapi dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang kuat. Raja Wali Bible Course akan segera diadakan, dimulai pada hari Rabu ini, tanggal 23 Februari dengan topik Roh Kudus. Ada banyak hal yang kita akan belajar. Siapa Roh Kudus, apa pekerjaannya, apa karunia-Nya, buah-buah rohnya, bagaimana orang dipenuhi Roh Kudus itu, termasuk juga mengenai baptisan dan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersemangat mengikuti Bible Course ini via Zoom. Nanti hari Selasa itu akan dibagi linknya, dan itu diadakan pukul 19 malam, biasanya sekitar 1,5 jam ya. Dan ada ruang tanya jawab apabila Bapak Ibu Saudara mau menanyakan mengenai doktrin tentang Roh Kudus ini. Ya, aksi kasih tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Gembala kita, bisa mentransfer ke nomor rekening Bapak Gembala tertera di sini. Ya, di grup juga sudah ada, tapi mungkin nggak bisa ketimpa dengan berita lain, jadi ini mungkin bisa difoto ya, lalu bisa mentransfer ke sini. Seberapapun yang Bapak Ibu Saudara mau transfer itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Mari kita gunakan event ini, kesempatan ini, momen ini untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, salah satunya dengan cara kita berbagi ya, seperti icon yang ada di sebelah itu ya, bahwa berbagi tak pernah rugi, itu betul ya. Jadi mari kita wujudkan aksi kasih kita ini dengan kita boleh saling membantu satu dengan yang lain. Untuk ibadah minggu depan 27 Februari direncanakan dan diupayakan secara onsite di gereja. Tetapi Bapak Saudara, kalau ada perubahan karena sikon atau ada peraturan atau pengumuman secara tiba-tiba dari pemerintah, kita akan segera infokan di WA grup jemaat ataupun di komisi kita masing-masing. Jadi mohon selalu memperhatikan info-info yang terkait dengan ibadah dan hal-hal penting untuk gereja kita supaya kita tidak ketinggalan berita. Itu warta sepekan ke depan. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap prokes, tetap bersukacita dalam Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oke, salam sehat buat semuanya, baik yang di Hong Kong, di Australia, yang di Bogor, Tangerang, Bekasi, Pademangan, Jakarta Pusat, ya semuanya. Tanpa terkecuali Sunter, Kelapa Gading, Tuhan memberkati semua. Oke, saudara-saudara, mari kita siapkan diri untuk mau berkat dari itu. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu saja, maka kami bisa ibadah secara Zoom dan bisa bersama-sama bertatap muka meskipun dari tempat yang jauh dan berbeda-beda. Kami bisa melihat satu dengan yang lain itu karena kasih karunia-Mu. Dan sekarang kami perlu berkat yang dari Tuhan. Mari Tuhan limpahkan berkat surgawi bagi kami sekalian. Mari saudara siapkan diri terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah
aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah keluargamu dengan anugerah keselamatan. Hanya kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita saat ini, bahkan untuk sampai selama-lamanya menyertai kita. Yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin.